Nah, dia didatangi oleh seseorang. Nah, seseorang ini mengaku dirinya adalah malaikat. Namanya malaikat Ijroil. Berarti malaikat pencabut nyawa. Ketika sang malaikat ini memperkenalkan diri kepada anak remaja ini kaget antara percaya dan tidak gitu. Karena selama ini belum pernah melihat malaikat kan gaib. Setelah itu Pak malaikat ini mempersilahkan kepada anak remaja ini apa yang ingin dia sampaikan berkaitan dengan keinginannya sesuai dengan tugasnya sebagai malaikat pencabut nyawa. Si anak remaja ini bingungnya ya apa yang mau diminta, karena yang datang malaikat maut, kan gak mungkin minta mati duluan ya, karena masih remaja kan, harapannya masih jauh lah. Tapi akhirnya si anak remaja ini minta kepada malaikat Ijroil itu yang menemuinya di dunia ini. Dia katakan, Pak malaikat, andaikan benar engkau adalah malaikat pencabut nyawa, permintaan saya cuma satu saja. Apa itu nak? Tolong nanti kalau Pak malaikat mau mencabut nyawa saya, beritahu saya tanda-tandanya, supaya saya bisa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu. Nah, jemaah sekalian, kata Pak malaikat, baik, apa ada keinginan lain? Tidak ada, hanya itu saja. Singkat cerita berpisah lain. Rupanya ini terjadi di dalam mimpi. Dalam mimpi, dan dia baru yakin itu malaikat karena begitu dia membalikkan tubuhnya dan balik lagi tengok ke belakang sudah nggak ada malaikat, sudah menghilang. Berarti benar itu malaikat. Jamaah sekalian, setelah mimpi yang luar biasa dijumpai oleh malaikat Ijroil, waktu kan terus berubah. Sebagaimana kita sekarang sudah berada di tahun 1448 Hijriah, gitu kan. Itu hakikatnya kan umur kita bertambah, tapi jatah hidup kita semakin berkurang. Dari remaja berubah menjadi pemuda, berubah menjadi dewasa, berubah menjadi tua, berubah menjadi tua renta. Tapi sayangnya perubahan umur, perubahan waktu yang dilalui oleh anak remaja ini yang sekarang sudah tua renta tidak diiringi dengan amal ibadah yang seharusnya. Sholat dia abaikan, baca Al-Quran dia lupakan, puasa tidak ditunaikan, zakat juga keberatan. Intinya perubahan waktu dari remaja sampai pada tua renta ini tidak ada sesuatu yang signifikan, tidak ada sesuatu yang berarti bagi si anak remaja ini. Sampai di waktu tua kemudian jatuh sakit. Jatuh sakit, dan ketika sakitnya sedang kritis, datanglah malaikat yang dulu pernah menemuinya di dalam mimpi itu, dan wajahnya masih sama, usianya masih sama, tapi sekarang bukan dalam mimpi, dalam kenyataan. Jadi Bapak sekalian, ketika kita sedang sakaratul maut, malaikat itu menampakkan diri pada kita, setan pun menampakkan diri pada kita. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, andaikan ada keluargamu sedang sakit kritis, detik-detik terakhir akan dicabut nyawa oleh malaikat Ijroil,
Kata Rasulullah apa? Iqra'u suratu Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada orang, katakanlah mautakum, dimaknai ada dua. Ala mautakum qoblal maut, ala mautakum ba'dal maut. Ini penafsiran dari para ulama tentang makna ala mautakum. Sebagian ada memahami ala mautakum itu kepada orang yang akan meninggal dunia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghalau godaan setan yang akan menggoda saat orang itu sakaratul maut. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada orang mau meninggal, kemudian kumpullah anak cucunya gitu. Setelah itu sang ibu mengatakan, anak-anakku, cucu-cucuku, sudah ya, ibu mau pergi, itu kakekmu atau ayahmu sudah melambai-lambaikan tangan. Nah, itu artinya si ibu ini sedang digoda oleh setan. Jadi ketika kita sedang sakaratul maut, setan akan menampakkan pada diri kita, orang yang akan meninggal itu, berbentuk wajah orang-orang yang kita cintai. Mungkin berbentuk ayah kita, mungkin berbentuk suami kita, berbentuk istri kita. Tujuannya apa? Untuk mengalihkan perhatian kita agar kita tidak mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Begitulah setan. Nah, di sisi lain, bagi orang-orang yang beriman, Allah pun akan menurunkan malaikat untuk mendampinginya. Nah, maka oleh itu perlu istiqomah. Surat Fusilat ayat ke-30 sampai dengan 32 menjelaskan hal itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ketika orang sedang sakaratul maut, turunlah malaikat, tanazzalul alaihim malaika, gitu. Alla takhafu wa la tahzanu. Turun malaikat saat sakaratul maut pada orang-orang yang istiqomah itu, ibu nggak usah takut, bapak nggak usah takut, dan nggak usah khawatir. Kata alla takhafu itu takut untuk urusan akhirat, tahzan itu takut untuk urusan dunia. Seperti itu dalam beberapa tafsir. Nah, ketika si anak remaja yang sudah tua renta ini didatangi oleh malaikat Ijrail yang menyerupai, ya bukan menyerupai, memang menampakkan diri. Nah, kemudian si malaikat ini ucapkan salam. Assalamualaikum anak remaja yang sudah tua renta. Kira-kira gitu. Waalaikumsalam. Ingatkah kepadaku? Ingat, bukankah engkau ini bapak malaikat Jibril kan gitu. Iya. Berarti kamu masih benar ingatannya. Tahukah kamu kedatanganku hari ini? Si anak remaja yang sudah tua renta ini tidak tahu malaikat. Nah, kata malaikat, hari ini aku akan mencabut nyawamu sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Jatah waktu hidupmu di dunia sudah habis. Kaget. Pak malaikat, saya belum siap. Kalau sekarang saya harus meninggal dunia, saya belum siap. Belum siap apanya? Bekalnya. Kata malaikat, bukankah dulu kamu remaja ketika aku temui? Dari remaja sampai tua renta ini apa yang kamu lakukan? Itu dia, saya sibuk. Kira-kira itu. Sibuk dengan urusan-urusan dunia, sampai ibadah saya lupa. Baru sekarang mau dicabut nyawa, baru ingat. Itulah kebanyakan manusia memang seperti itu. Innal insana lirabbihi lakanud, surat Al-Adiyat. Sesungguhnya karakter dasar manusia itu adalah lebih banyak ingkar kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru mau kemudian sadar setelah detik-detik terakhir malaikat maut baru mencabut nyawa. Pemalaikat, bisa nggak ditunda waktunya? Jangan sekarang.
Diundurlah barang setahun atau 2 tahun, saya pengen ibadah, saya pengen sholat, saya pengen ngaji, saya pengen zikir, saya pengen baca Al-Quran, saya pengen infak, pengen sedekah, pengen umroh, pokoknya banyak kepengenannya. Kata malaikat, ini sudah ketentuan Allah. Quran surat Al-A'raf ayat ke-34, Allah berfirman yang dibacakan oleh malaikat Jibril ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ajalun. Setiap umat, setiap makhluk memiliki batas waktu hidup, namanya ajal. Ajal itu ya, ajal itu beda dengan ajal. Kalau ajal itu segera, kalau ajal itu batas waktu hidup. Contoh dalam hadis, al-ajalatu minasyaiton, keburu-buru, segera itu adalah perbuatan syaitan, kecuali 5 hal. Di antaranya adalah segera menguburkan jenazah kalau dia sudah meninggal. Segera, jangan ditunda-tunda. Itu ajal. Tapi ini ajal. Fa idza jaa ajaluhum, apabila sudah tiba saatnya ajal itu, batas waktu kehidupan itu, orang sering memahami kematian lah. Ajal itu kematian. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Enggak bisa diundur walau hanya 1 jam sekalipun, atau dimajukan. Jangankan setahun, 1 jam saja enggak bisa di. Hari itu jam sekian kamu harus mati, ya mati. Jadi enggak bisa. Pak malaikat, bukankah dulu Pak malaikat pernah janji ke saya kalau mau mencabut nyawa saya dikasih tanda-tandanya? Ya, kan sudah. Saya nggak ngerasa tuh, saya nggak ada tanda-tanda kematian. Nah, malaikat mengingatkan, tanda kematian itu sering kita abaikan. Contohnya, ketika istrimu pulang senam jantung sehat, pulang senam jantung sehat sekali kan berarti. Tapi kalau sudah waktunya meninggal kan meninggal juga. Masuk kamar mandi, kepleset, terbentur bagian belakang kepalanya ini ke pojokan bak kamar mandi yang terbuat dari keramik itu, bocor, banyak mengeluarkan darah. Begitu mau dibawa ke rumah sakit, menghembuskan nafas yang terakhir. Enggak sakit dulu, pulang senam kan sehat berarti, segar ya. Apalagi kalau sekarang senam aerobik ya, senam apa namanya? Ya bukan senam sih sekarang, apa namanya? Gerak gitu ya. Karena musiknya juga musik dangdut kan gitu ya. Jadi ya silakan saja. Tapi artinya habis olahraga sehat walafiat. Tapi kalau waktunya sudah habis hidup di dunia, meninggal juga. Kan banyak juga orang tahun berapa, belum lama 2000 berapa ya, 2023 kalau nggak salah. Ada jamaah saya hari Sabtu itu ngaji sore itu di SMA 70, karena dia alumni SMA 70 Bulungan. Setelah ngaji, si ibu ini biasanya rajin nanya, tapi saat itu dia hanya bengong aja. Akhirnya teman-temannya, si bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain bilang, ayo dong Bu, tanya, biasanya terajin nanya. Tapi si ini bengong, pandangannya kosong. Dia dari kosong. Hari Senin naik pesawat Lion Air itu yang jatuh di sini, Kerawang itu kan, yang kemudian nggak diketemukan. Di Sabtu ngaji, Senin meninggal dunia. Artinya saat itu dia pamitan sama suaminya, pamitan sama anaknya, kalau dia mau kerja di Babel, Bangka Belitung. Itulah pamitan terakhir. Kan kita nggak tahu, sehat walafiat. Pesawatnya jatuh. Sampai kemudian tidak ditemukan jasadnya, hanya kalau tidak salah hanya bagian paha ke bawah. Itu pun hanya 1. Tapi kita kemudian salat gaib kan.
Gitu. Jadi artinya bahwa hari itu dia pamitan yang terakhir. Kan kita nggak tahu. Jadi meninggal itu bukan karena sakit, bukan karena waktunya sudah habis. Apa dokter yang pintar tentang ilmu kesehatan nggak mati? Mati juga. Teman-teman saya banyak yang dokter, apakah saya sakit juga? Gitu ya. Jadi jangan kemudian berpikir mati itu adalah mati itu maksud kepastian Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita yang hidup itu pasti akan merasakan kematian itu. Yang kedua kata malaikat, cucumu naik motor kenceng-kenceng di jalan raya, nabrak truk yang sedang parkir, mati seketika. 6 bulan kemudian tetangga depan rumahmu naik pohon jambu depan rumahnya, kepleset jatuh, terpanggang pagar besi yang ada di depan rumah. Meninggal juga seketika. Jadi kematian istrimu, kematian cucumu, kematian tetangga depan rumahmu, itu adalah tanda bagi kamu suatu ketika kamu akan mati seperti mereka. Maka Rasul katakan dalam sabdanya, kafa bil mauti mawa'iza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Nasihat yang diam saja. Kan nasihat ada dua tuh. Ada nasihat yang omongnya banyak, ada nasihat yang diam saja. Nasihat yang omongnya banyak apa? Al-Quran, hadis. Itu kan firman Allah semua. Omongan, nasihati kita. Hadis Rasulullah nasihati kita juga. Tapi ada yang berikan nasihat kepada kita, diam aja. Kematian. Maka cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi yang masih hidup. Sehingga kemudian kita harus sadar betul, kalau hari ini kita bertakziah kepada saudara kita, teman kita, keluarga kita, bisa jadi minggu depan, bulan depan, tahun depan kita yang ditakziahi kan? Jadi tidak harus menunggu kemudian malaikat bilang, karena malaikat juga nggak akan ngasih tahu kapan kita akan meninggal. Kalau ngasih tahu, WA dulu sama kita, atau apalagi voice note dulu sama kita, atau ngirim TikTok sama kita, gitu ya. Bapak, Ibu, saya ini malaikat Israel, nanti tanggal 30 Juli 2026 siap-siap ya. Nah, nyawa Bapak Ibu mau dicabut oleh saya. Oh, ini kan masih tanggal 4 nih, tanggal 5 nih, masih ada waktu 25 hari lagi beribadah. Insya Allah husnul khotimah semua. Masalahnya kan kita nggak tahu kapan batas waktu hidup kita berakhir. Maka oleh karena itu harus selalu siap. Jadi sesuatu yang disembunyikan oleh Allah, sesungguhnya ada hikmah lain supaya kita terus-menerus beribadah. Sengaja Allah sembunyikan. Contoh lah, nggak usah kematian, dalam hidup aja kan kita dianjurkan oleh Rasulullah apa itu? Menjaga Lailatul Qadar. Masalahnya Lailatul Qadar itu kan nggak jelas kapan turunnya. Yang jelas kata Rasulullah di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir, di tanggal-tanggal ganjil, gitu. Tanggal ganjil itu kan ada 5 di 10 terakhir itu. 21, 23, 25, 27, 29. Di yang mana ini? Wallahu a'lam. Kalau Allah ngasih tahu, Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu, Lailatul Qadar itu tanggal 25 Ramadan atau tanggal 27 Ramadan. Saya yakin pasti di tanggal itu semua penuh masjid. Kenapa? Lailatul Qadar. 1000 bulan lebih pahalanya. Tapi masalahnya kan oleh Allah sembunyikan. Sengaja oleh Allah sembunyikan supaya orang menghidupkan malam-malam ini. Kematian kita pun disembunyikan kapan waktunya supaya kita terus selalu berwaspada. Jangan sampai lengah. Pokoknya gini aja kata Allah, pasti kamu akan mati, itu aja. Kapan? Itu urusanku. Yang penting kamu siapkan sajalah bekalnya. Pasti matinya pasti. Kapannya itu rahasiaku, itu urusanku. Maka kan kita tidak tahu kecuali hamba-hamba Allah tertentu yang Allah beritahu.
Ada pengalaman sahabat saya di Bima, Nusa Tenggara Barat, Sumbawa. Dia ini kiai sepuh ya, sudah tua. Anaknya tersebar di Jakarta, di Medan, di Sulawesi. Jadi dia hidup hanya berdua dengan istrinya, bersama-sama sepuh. Sawahnya luas, kerbaunya banyak. Tapi setiap kali ada orang yang ngeluh kepada dia, satu ketika yang saya dengar itu, dia cerita, ada tetangga saya, Pak Wahidin, yang mau umroh. Terus dia sampai nangis-nangis mau jual kebun ke saya. Saya bilang, enggak usah jual kebun Pak, jual aja tuh kerbau saya. Ambil kerbau saya, jual untuk kekurangan umroh. Diambil kerbau, dijual. Dan separuh dari panen sawahnya itu dibagikan ke masyarakat. Suatu ketika dia akan meninggal dunia, dia perintahkan kepada orang yang membantu di rumah tangganya itu untuk meneleponi anak-anaknya, suruh pada pulang. Jumat tanggal sekian, tolong semuanya suruh pulang, kumpul di rumah. Kumpul anak-anaknya yang di Jakarta ini. Persis setelah sholat Jumat, dia pamitan kepada anak-anaknya. Semoga kalian jadi hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah. Ayah mau istirahat. Masuk kamar. Kira-kira jam 2 disuruh makan bareng. Ayahnya sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi anak-anaknya sudah kumpul dan dia menghembuskan nafas setelah sholat Jumat dan dia katakan, saya mau istirahat. Mungkin itu sudah ada isyarat bagi orang tertentu. Tapi bagi kita yang awam, yang umum, ya kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Bukan masalahnya kapan kita akan meninggal, itu urusan Allah. Kita siapkan saja bekalnya. Dan bekal yang paling baik itu kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Oke, akhirnya si orang tua ini dicabut nyawanya dalam keadaan tidak siap. Berarti su'ul khotimah. Padahal tadi di Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-102 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang serius, takwa yang sungguh-sungguh, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Saya memahami wala tamutunna illa wa antum muslimun itu jangan kalian mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Karena orang yang meninggal berserah diri kepada Allah itu orang yang meninggal husnul khotimah. Dalam Islam ada dua, ada orang meninggal su'ul khotimah, ada orang meninggal husnul khotimah. Yang tadi yang saya ceritakan, anak remaja yang dari remaja ditemui oleh malaikat Ijrail sampai dengan hari tua, dia waktu disia-siakan, ketika akan meninggal dia tidak siap, maka meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah. Nah, sementara kita diperintahkan oleh Allah, meninggallah kalian dalam keadaan husnul khotimah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara supaya kita meninggal husnul khotimah? Ini gitu. Baik, husnul khotimah itu Bapak sekalian, kalau diterjemahkan secara harfiah, husnul dari kata hasan, itu artinya baik. Khotimah itu dari kata khotam, itu artinya akhir, selesai. Karena ada khotmul Quran gitu kan, berarti selesai itu Al-Quran 30 juz dibaca, akhir, finish, bahasa olahraganya finish. Jadi baik di finish. Nah, bagaimana? Karena finish kita nggak tahu kapan, maka harus terus berbuat baik.
Jangan nunggu sakit, jangan nunggu tua. Apa yang muda nggak ada yang meninggal? Banyak. Yang tua masih hidup banyak juga. Yang sakit meninggal ada. Malah yang sakit belum meninggal banyak juga. Banyak orang yang sakit belum meninggal kan? Karena belum waktunya. Jadi bicara kematian bicara waktu. Mau sehat, mau muda, mau tua, mau sakit, pokoknya kalau sudah waktunya meninggal itu aja. Nah, kita tidak dianjurkan untuk nunggu. Pak Bu sholat tuh ntar aja kalau udah tua dikit. Pak Bu ngaji yuk nanti aja kalau udah tua-tua dikit. Sekarang lagi sibuk. Pertanyaannya, apakah kita yakin umur kita sampai tua? Siapa yang bisa menjamin umur kita masih tua? Siapa yang bisa menjamin besok kita masih bisa sholat subuh di masjid yang megah ini? Enggak ada. Maka yakin sajalah, anggap sajalah sholat subuh yang sekarang sholat subuh yang terakhir, supaya kita semangat. Itu kalau nanti aja sholat subuh kan masih ada besok, ngaji kan masih ada besok. Emang siapa yang bisa menjamin besok masih hidup? Kan nggak tahu. Ya karena itu ibadah supaya kita semangat ibadahnya, anggap saja ibadah yang sekarang kita lakukan adalah ibadah yang terakhir. Supaya semangat ibadahnya. Nggak main-main. Maka kalimatnya haqqa tuqatih wala tamutunna. Bertakwa dengan sungguh-sungguh dan jangan mati dalam keadaan muslim. Dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jadi husnul khatimah itu baik di akhir kehidupan. Ada dua tipe manusia, ada beberapa tipe manusia. Ada manusia dari awal baik, anak-anak baik, remaja baik, pemuda baik, begitu masuk ke tua, buruk. Sakit, meninggal dalam keadaan buruk, suul khotimah. Ada orang di awal buruk, waktu jadi anak-anak nakalnya bukan main, bengal. Disuruh sholat sama ibunya, lari. Suruh ngaji, ngumpet. Bengalnya bukan main. Begitu masuk remaja, masih kayak gitu juga. Masuk pemuda, masih gitu juga. Begitu menikah, punya istri yang soleha. Sadar dia, mulailah baik. Ya. Baik, punya anak tambah baik, sudah tua tambah baik. Meninggal dalam keadaan baik. Itu husnul khotimah. Maka kita tidak boleh memvonis, wah dasar anak bandel, ini kalau mati masuk neraka. Belum tentu. Bisa jadi nanti di tengah-tengah dia baik. Gitu. Umar bin Khattab itu awalnya buruk kan? Dia suka berantem, sering dikit menyambut pedang, bahkan ketika punya anak dia bunuh anaknya karena dia anaknya perempuan, dia nggak mau punya anak perempuan. Tapi ketika Allah turunkan hidayah di usia-usia pertengahan gitu ya, pertengahannya menjelang senja, masuk Islam dia. Dan meninggal dalam keadaan muslim, husnul khotimah. Jadi kita nggak boleh memvonis si A, si B neraka atau surga, urusan Allah. Gitu. Jangan putus asa, dibengal, belum tentu suatu ketika bisa jadi baik. Nah, ada juga orang di awal baik tadi kan, tapi di tengah-tengah buruk sampai akhir buruk, itu suul khotimah. Nah, yang baik mah yang idealnya di awal baik, waktu remaja baik, waktu pemuda baik, waktu orang tua baik, sudah tua renta tambah baik, meninggal dalam keadaan baik, itu nah, itu yang paling. Tapi kan nggak semua kayak gitu manusia, gitu kan. Oleh karena itu jangan merasa pesimis. Pak, saya percuma ibadah, kenapa waktu muda saya bengal banget Pak, apa saja dosa yang pernah saya lakukan, nggak usah khawatir. Dosa Bapak itu belum seberapa dibanding ampunan Allah. Kata Allah, andaikan dosamu penuh dari bumi sampai ke langit, asal mau taubat, aku ampuni. Dalam hadis qudsi Allah katakan, wala ubali. Tidak peduli seberapa dosamu, asal kamu mau taubat, aku ampuni semuanya. Harus optimis. Jangan merasa, Pak, saya mah waktu kayaknya pesimis saya masuk surga. Waktu muda saya jarang puasa, sholat juga enggak. Aduh, sama orang tua kadang suka ngelawan saya, Pak. Sekarang orang tua saya bilang enggak ada. Dosa saya banyak.
Akui itu di hadapan Allah. Minta ampun kepada Allah, diampuni, pasti diampuni. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pertanyaannya tadi, cara bagaimana kita bisa meraih husnul khotimah? Karena husnul khotimah itu artinya baik di akhir kehidupan. Yang pertama, perbanyak kita beristighfar, mohon ampun atas dosa-dosa kita yang lalu. Sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, kalau kita bertaubat dan beristighfar, Allah akan ampuni. Para ulama sufi pernah mengatakan gini, la kabair mal istighfar wala shaghair mal istimrar. Enggak ada itu dosa-dosa besar kalau terus menerus memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Hapus semuanya. Dan wala shaghair mal istimrar. Enggak ada dosa kecil kalau terus menerus dilakukan, lama-lama jadi besar. Jadi artinya perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah, itu adalah bagian dari cara meraih husnul khotimah. Siapa tahu ketika sedang istighfar, malaikat maut mencabut nyawa kita. Kira-kira husnul khotimah atau sul khotimah? Husnul khotimah. Meninggal sedang beristighfar. Yang kedua, rutinkan zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah baik di pagi atau di petang hari. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, kata Rasulullah, seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Rasul katakan dalam sunnah yang lain, man kana akhiri kalami bi la ilallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Husnul khotimah. Lagi zikir, meninggal. Ada teman saya itu, dia dari Jakarta ke Leiden, ke Belanda, Netherlands. Lama tuh Pak Hidin. Saya transit dulu ke Singapura, Singapura langsung terbang ke sana. Di atas pesawat kan lama. Saya takut juga katanya. Padahal waktu di daratan biasa-biasa, kadang-kadang sering guyon dia. Sering guyon, banyak seloroh-seloroh yang kadang-kadang nyeleneh. Tapi begitu naik pesawat, jadi alim dia. Gitu ya. Saya banyak zikir Pak Hidin. Kenapa? Saya takut pesawat saya jatuh. Pak Hidin kan pernah cerita ke saya, rajinkan zikir. Saya zikir itu katanya. Andaikan meninggal, insya Allah saya khotimah. Kenapa? Lagi zikir gitu. Tapi kok selamat terus kita dia, gitu ya. Ya saya bilang teruskan saja. Kita kan nggak tahu meninggalnya kapan. Rutinkan zikir. Rutinkan baca Al-Quran. Mudawama qiraatul Quran. Walaupun hanya beberapa ayat atau beberapa surat pendek. Kan enak. Begitu shadaqallahul azim, malaikat mencabut nyawa kita. Insya Allah husnul khotimah. Sholat 5 waktu jangan ditinggal. Ada orang yang sedang sholat tahiyat terakhir, begitu selesai assalamualaikum, terjatuh dia. Jamaah yang lain kaget, langsung buru-buru ditolong, ditelentangkan, takut jantungnya. Tapi begitu dipegang, nadinya sudah tidak berdenyut. Kan enak banget tuh, malaikat maut mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan sholat. Nggak usah ditangisi lah kira-kira orang seperti ini. Insya Allah, Allah akan lebih tahu bagaimana cara memperlakukan hambanya yang sedang beribadah di akhir kehidupan. Itu husnul khotimah. Bahasa lainnya gini lah, kalau kita ingin memperoleh husnul khotimah, terus menerus kita beribadah kepada Allah. Takwa tadi, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Beriman dan beramal soleh. Terus menerus, suatu ketika ajal kita sampai, kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan beramal soleh. Insya Allah husnul khotimah. Perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, sholat 5 waktu yang ditinggal, tambah dengan sholat-sholat sunnah, zakat, infak, sedekah, suka nolong sesama, baik terhadap sesama, itu bagian dari sholat. Intinya, berbuatlah kebaikan dalam hidup ini, baik kebaikan untuk diri sendiri atau kebaikan untuk orang lain. Andaikan kita meninggal saat kita berbuat baik, itulah husnul khotimah. Jadi rumusnya sedikit saja.
Fatazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Oleh karena itu kata Allah, yang bisa husnul khotimah itu syaratnya tadi, amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Kan kalimatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Baru Allah kalimat nyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Itu artinya isyarat bagi kita kalau ingin meninggal husnul khotimah, beriman dan bertakwa sesungguhnya, pasti husnul khotimah. Beriman dan bertakwa dengan serius, pasti husnul khotimah. Nah, kalau ada orang meninggal kemudian kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah, itu doa yang terlambat kalau menurut saya. Kan sering tuh ya di WA di grup tuh, wa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan binti fulan dan seterusnya itu ya. Teman kita, tetangga kita, saudara kita, jamaah kita misalnya, hari ini tanggal sekian. Wah, kemudian banyak tuh lagi yang nimbrung, mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah ya. Udah meninggal kok didoain husnul khotimah, udah kelewat gitu kan sudah meninggal. Husnul khotimah itu sebelum meninggal. Maka kalau mau mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan husnul khotimah, doakan mudah-mudahan dosa yang diampuni, amal ibadah yang diterima, ditempatkan di tempat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, radhah min radil jannah, dan keluarga yang ditinggal semoga diberi ketabahan, kesabaran. Itu kan kata Rasulullah. Kalau mudah-mudahan husnul khotimah tuh ya sekarang kita nih saling mendoakan nih, mudah-mudahan saya, bapak, ibu semua nanti kalau meninggal, kita kan nggak pengen sekarang, nanti kalau meninggal mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Nah itu masih benar karena doanya masih hidup, gitu kan? Kita belum meninggal, seperti itu kita. Jadi jamaah sekalian, kita semua ingin menjadi husnul khotimah dan itu perintah Allah, dan cara yang terbaik kata Allah, amanu wattaqu, beriman, bertakwa dengan serius, insya Allah husnul khotimah. Iman takwa itu tadi, misalnya sholat 5 waktu, jangan ditinggal, tambah sholat sunnah, baca Al-Quran, rajinin, walaupun setiap hari hanya beberapa surat pendek atau beberapa ayat, gak usah banyak-banyak lah, ya, mungkin 10 juz gitu ya, kebanyakan ya kurangin dikit lagi lah gitu, kira-kira gitu. Apalagi zikir yang banyak, siapa tahu kita lagi zikir malaikat maut mencabut nyawa. Kan ada orang yang lagi jalan di pinggir, di trotoar, itu ada keserempet mobil, meninggal seketika. Kan lagi jalan, sehat banget itu. Coba kalau lagi jalan sambil zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, shoot, meninggal. Sebelum mobil itu nyerempet, sudah ditarik nyawanya oleh Allah. Begitulah Allah cara. Kenapa dulu ada yang bertanya, kenapa Siti Masyito yang direndah, direbus oleh Fir'aun itu tidak merasakan sakit? Karena sebelum dilemparkan tubuhnya ke kuali besar itu, malaikat Israel sudah cabut nyawanya. Enggak Pak, dia masih hidup di dalam tubuhnya, bukan nyawa Masyito, tapi malaikat yang masuk di dalamnya. Malaikat ya nggak ngerasa panas. Bapak Ibu bisa baca dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin, di tafsir surat Yasin, itu kan ketika ada utusan-utusan Allah yang akan dirajam oleh satu masyarakat, datanglah seseorang yang larikan itu, membela itu. Justru yang dirajam itu, yang membela itu bukan Rasulnya. Orang yang membela Rasul itu dirajam itu. Tapi sebelum dirajam, dilempari dengan batu, Allah sudah melepaskan nyawanya dari tubuhnya. Oh masih hidup dia? Enggak. Yang di dalam tubuh itu adalah malaikat yang menggerakkan tubuhnya itu. Jadi orang-orang yang meninggal itu seperti orang-orang yang baik meninggal itu tidak merasakan sakit ketika dirajam. Maka kalimat berikutnya kan disebutkan itu. Alangkah teman-temanku, orang-orang yang kalau tahu nikmatnya meninggal dalam keadaan taat kepada Allah, tidak terasa sakit dilempari itu. Karena sudah diganti tubuhnya itu, bukan nyawa yang bersangkutan, tapi malaikat yang masuk ke dalam tubuh itu, sehingga hidup. Orang-orang kan merasa puas itu melempari itu sampai meninggal. Padahal ruhnya itu bahagia,
Coba baca syarat tafsir itu kan, di awal-awal itu kan, tafsir surat Yasin di bagian awal itu. Jadi 3 orang urusan Allah akan dirajam oleh orang-orang situ, kemudian datanglah seorang sambil berlari dia membela Rasul-Rasul itu. Bahkan orang inilah yang kemudian dilempar pakai batu sampai meninggal. Tapi di kalimat terakhir, di kalimat itu Allah katakan orang yang dirajam itu tidak merasakan sakit. Siti Masitoh tidak merasakan sakit. Anak-anak Siti Masitoh yang direbus tidak merasakan sakit. Karena sebelum dilempar ke wali yang besar, Allah sudah angkat dulu ruhnya, Allah sudah cabut dulu ruhnya, sehingga lepas. Terus masih yang hidup, ya malaikat yang menggantikan itu. Itu urusan Allah. Begitulah cara Allah menolong hamba-hambanya yang beriman, hambanya bertakwa. Maka kalau kita rajinkan berzikir, rajinkan baca Al-Quran, rajinkan sholat 5 waktu, sholat sunnah, zakat, infak, sedekah, berbuat baik, pasti Allah senang dengan kita. Kalau Allah senang dengan kita, Allah cinta dengan kita, pasti Allah tahu bagaimana cara memperlakukan hamba-hamba yang dicintai. Bukankah itu yang dipesankan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-31? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau mereka ingin dicintai olehku, dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah ajaranku. Ajaran Allah yang disebut Rasulullah. Rasul ajarkan sholat 5 waktu, Rasul ajarkan sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, tahiyatul masjid. Bahkan sholat sunnah setelah wudhu, itu luar biasa. Bilal bin Rabah, orangnya masih hidup, sendalnya sudah di surga. Di dalam ilmu dilalah itu artinya isyarat, itu petunjuk. Kalau ada orang sendalnya sudah ada di surga, berarti orang ini akan masuk surga. Sampai Rasul bertanya, ya Bilal, ceritakan kepada sahabat-sahabatmu, amalan apa yang kau lakukan sampai-sampai kau masih hidup tapi sendalmu sudah mendahului ada di surga, ada di depanku lagi, kata Rasulullah. Kata Bilal, ya Rasul, sami'na wa ata'na lillahi wa rasul, saya dengar dan taat kepada Allah dan Rasul. Apa yang kau sampaikan saya lakukan. Bukankah engkau telah menyampaikan siapa yang berwudu dengan wudu yang baik, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Itulah yang aku lakukan. Dia sholat sunnah, wudu. Kan ringan itu. Bapak Ibu habis wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Itu paling surga itu. Belum apalagi sholat 5 waktu ya. Apalagi ngaji, apalagi baca, wah insya Allah banyak. Optimis lah, optimis. Asal yang penting istiqomah. Istiqomah yang penting. Jangan berubah. Karena berapa banyak orang yang tadinya beriman di tengah jalan berubah menjadi kufur. Maka tadi yang saya bilang, ini kan buruk di tengah baik, akhir baik. Tapi ada yang baik di tengah buruk, akhir buruk, jadi buruk. Maka kalau bisa mah di sini baik, baik sampai akhir baik. Itu semua tema. Maka kalau kita sekarang sudah merasa baik itu indikatornya apa? Sholat 5 waktu masih dilakukan, puasa Ramadan masih dilakukan, zakat, infak, sedekah masih dilakukan, itu baik. Bapak Ibu orang baik. Pertahankan kebaikan ini sampai akhir hayat kita. Itu istiqomah. Insyaallah husnul khatimah. Baik, saya pikir waktunya sudah habis. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Allah membuat hati kita istiqomah dalam ketakwaan kepadanya, dan kita meninggal semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan yang mulia ini dengan berdoa kepada Allah. Jika di antara kita ada yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan dari sakitnya, dan hilang apapun penyakitnya, semoga Allah hilangkan semua penyakitnya. Yang kedua, jika ada yang punya masalah, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dari masalah-masalahnya, dan Allah selesaikan semuanya. Ada doa-doa kita yang mungkin belum dikabul. Ya Allah, kami mohon kabulkan doa-doa kami hari ini, dan mudah-mudahan kami selalu istiqomah dalam padamu. Al-hadiniyah wa taqabbal hadiniyah bi rahmatika rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amah, yafi masjidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bil khairati rabbik firli warham wa anta khairur rahimin. Allahumma iftah lana bil khair wa babal barakah wa baban ni'mah wa babas salamah wa wasiha wal afiyah wa babal rizki wa babal ilmi wa babal maghfirah wa babal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syiratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazatan nar wal afwa indal hisab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Mari kita tahlil 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Kelas bentar. Wah, sehat selalu Ustaz. Ya. Haji, sehat selalu Haji. Ya. Sehat sama-sama, amin. Ya. Sehat. Haji, sehat selalu Haji, dan sehat selalu. Ya. Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sehat selalu. Alaihi wasallam.